Banda Aceh merupakan kota madya dan ibu kota dari provinsi paling utara di Pulau Sumatera. Selain sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh juga menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh Darussalam yang dahulunya merupakan salah satu dari 5 kerajaan Islam terbesar di dunia. Berbagai situs peninggalan sejarah dari berbagai masa juga dapat menjadi tolak ukur penonjolan kota Banda Aceh. Mulai dari masa Hindu-Buddha, Kesultanan Aceh, hingga tsunami, perjalanan Banda Aceh dulu hingga sekarang akan admin data pada pembahasan berikut. Periode Hindu-Buddha. Periode Hindu-Buddha ditandai dengan adanya kerajaan Lamuri sejak abad ke-8. Sejumlah catatan dari Cina menyebutkan Lamuri atau bisa kita sebut dengan Lanvuli sebagai jajahan Sriwijaya Sanposi. Cerita ini terdapat pada tulisan Xu Wuqua dalam bukunya Xu Fanxi yang terbit pada 1225 Masehi. Buku ini menukilkan Lanvuli sebelum menganut agama Islam. Akan tetapi, cerita San Wuqua berbeda dengan cerita dari Marco Polo yang pernah singgah ke Pulau Sumatera, yaitu pada abad 1292 Masehi. Dalam keterangannya, Marco Polo saat itu menemukan kerajaan Lamuri yang tunduk pada Kaisar Cina, dan setiap pekan kerajaan Lamuri wajib membayar upeti ke Kaisar Cina. Keterangan Marco Polo dapat dikatakan sesuai dengan buku dinasti Ming yang mencatat pernah mengirimkan sebuah cap dan surat ke Lanvuli pada tahun 1405 Masehi. 6 tahun kemudian, kerajaan Lamuri mengirim utusan ke Cina berikut dengan upetinya. Periode Kerajaan Islam. Menurut buku Kerajaan Aceh karya Denny Rombert, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Kesultanan Aceh Darussalam mengalami era kejayaan di masa kepemimpinan Iskandar Muda. Saat itu, Sultan Iskandar Muda sangat menolak keras bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh Inggris, Portugis, hingga Belanda, karena ia sudah paham segala trik asing yang berupa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Kekuatan militer yang kuat serta dibekali senjata canggih yang termasuk meriam, siasat Portugis, Belanda sampai Inggris untuk merebut kekuasaan Iskandar pun dibuat menyerah. Sampai akhirnya mereka memilih ganti wilayah yang berimbas ke Pulau Jawa dan Maluku. Periode Iskandar Muda berpengaruh besar pada kebudayaan Islam yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Aceh, sampai daerah ini mendapat julukan Soirame Mekah. Periode kolonial. Menurut data yang kami dapat, Aceh menjadi wilayah Nusantara terakhir yang jatuh ke tangan penjajah. Bila dikatakan Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun, Soirame secara utuh dijajah Belanda kurang dari 50 tahun. Saat itu, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Belanda berhasil menduduki keraton Sultan pada tahun 1874 lalu. Selain dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda, van Swieten juga menjadikan Soirame bagian dari kerajaan Belanda. Periode kemerdekaan. Kependudukan Belanda tidak pernah terjadi sampai Jepang meninggalkan Soirame. Sekutu masih sibuk mengurus Jawa dan sekitarnya, sedangkan Sumatera dan Soirame mengambil jalannya sendiri mengurus pemerintahan republik yang telah didirikannya.
Menurut data yang kami dapat, gubernur pertama Suara Medan Sumatera saat itu Master Teuku Muhammad Hasan. Saat itu, Belanda tidak pernah lagi menembus Aceh hingga membuat daerah ini benar-benar nyata kemerdekaannya. Selain mengawal kemerdekaan Indonesia, usut punya usut, Suarame juga tercatat sebagai penyumbang 2 pesawat komersil yang menjadi cikal bakal lahirnya Garuda Indonesia. Pada tahun yang sama, kala Sekutu berhasil menguasai pemerintahan Indonesia di Pulau Jawa dan sekitarnya, Suarame menjadi daerah penyelamat kemerdekaan melalui Radio Rimba Raya Aceh. Berbagai konflik dan pemberontakan yang terjadi di Aceh pada 1952 hingga Gerakan Aceh Merdeka 2004 lalu menjadikan pelajaran sejarah yang sangat amat penting untuk kita pelajari. Periode pasca tsunami. Bencana hebat dan gelombang darat mencatat sejarah baru Aceh dan kota Banda Aceh pada khususnya. Bencana gempa dan tsunami melanda Aceh yang memporak-porandakan kota pada tahun 2004 lalu mengakibatkan 129.775 orang tewas, 36.786 orang hilang, dan 174.000 orang menjadi pengungsi. Kesenjangan ekonomi dan tempat tinggal sangat miris waktu itu. Bahkan darurat sipil yang bergejolak hilang dengan sendirinya dan diganti menjadi darurat kemanusiaan. Dipicu bencana tsunami, pemerintah Indonesia beserta Gerakan Aceh Merdeka sepakat berunding untuk memulai kehidupan yang lebih baik lagi. Saat ini Aceh dan Banda Aceh pada khususnya menjadi daerah dengan otonomi khusus serta dijamin Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Banda Aceh saat ini. Kota Banda Aceh secara administratif terdiri dari 9 kecamatan dan 88 desa atau kelurahan. Selain sumber daya alam dan manusia yang melimpah, letak wilayah yang strategis serta berhadapan langsung dengan Selat Malaka merupakan potensi besar Aceh dan Banda Aceh yang lebih baik lagi. Cukup sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari video yang kami buat, harap dibenarkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalam.